Yes. Nah, saya melanjutkan terkait sesi yang tadi. Ini part kali ini kita akan membahas terkait fungsi penerimaan. Nah, fungsi penerimaan itu adalah fungsi kita biasanya menggunakan rumus lambang R. Jadi total revenue, R dari revenue. Nah, kita bisa menggunakan fungsi penerimaan ini. Nominal jumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan. Nah, itu adalah namanya penerimaan. Berbeda dengan pendapatan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana penerimaan, mana pendapatan. Kalau yang di sesi sebelumnya itu ada namanya biaya. Itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi. Kalau penerimaan adalah dari hasil biaya itu kemudian dari biaya yang dikeluarkan kemudian menghasilkan suatu barang itu dijual, kemudian dengan sejumlah harga dengan jumlah barang yang dijual itu dikalikan dengan harga per unitnya, sehingga ketemulah revenue. Revenue adalah hasil kali antara jumlah yang terjual dikali dengan harga per unitnya. Jadi nanti kita bisa melambangkan R, revenue, sama dengan kuantitas yang terjual dikalikan dengan P, harga. Nah, setelah ini ada namanya nanti pendapatan. P, pendapatan adalah total revenue, penerimaan dikurangi dengan total cost. Nah, jadi keuntungan atau pendapatan itu adalah penerimaan dikurangi dengan total cost. Nah, kita di sesi ini kita fokus pada total revenue. Nah, kemudian ini saya lanjutkan ya. Ada namanya penerimaan rata-rata. Nah, penerimaan rata-rata adalah average dari rata-rata AR. Nah, ini revenue dibagi dengan Q, penerimaan dibagi dengan jumlah yang dijual, outputnya ini. Nah, kemudian kalau penerimaan marginal artinya MR, marginal revenue, perubahan penerimaan dibagi dengan perubahan Q. Nah, sedangkan maksud dari penerimaan rata-rata sendiri adalah ini. Penerimaan yang diperoleh per unit barang merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Jadi penerimaan yang diperoleh dari persatuan barang itu berapa. Nah, kalau marginal revenue atau penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap satu unit barang yang dihasilkan. Jadi tambahan penerimaan yang diperoleh ketika menambahkan per satuan unit barang. Jadi, misalkan dari 6 unit yang terjual menjadi 7 yang terjual, kan penambahannya 1. Nah, itu setiap penambahan 1 unitnya itu berapa penerimaannya, berapa rupiah. Nah, itu adalah fungsi penerimaan. Nah, kemudian ini adalah kita masuk langsung ke kasusnya. Fungsi. Ya, Pak. Kemudian ini ada contoh kasus fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 min 1,5 G. Nah, kemudian bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Nah, ini contohnya nih. Nah, kita coba lihat P harga adalah 900 min 1,5 G. Ini baru kita ketahui harganya. P ini harga, price. Seperti di rumusnya tadi. Rumus dari penerimaan adalah Q dikali P. Sedangkan yang kita ketahui dari suatu kasus ini adalah harganya saja. Harganya adalah persamaannya 900 min 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Persamaan totalnya adalah R ini. R sama dengan Q kali P. Berarti P ini kita kalikan Q. Nah, Q kali P 900 Q min 1,5 Q pangkat 2. Karena dikalikan Q tadi berarti akhirnya 900 kali Q 900 Q. 1,5 Q dikali Q jadi 1,5 Q pangkat 2. Ini adalah persamaan revenue-nya. Selanjutnya, berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200?
Ketika barang terjual 200 ya berarti 200 unit ini langsung kita substitusikan ke Q-nya 200. R-nya adalah berarti ini 900 kali 200 dikurangi 1,5, 200 pangkat 2, artinya 120.000. Kemudian ada P. P sama dengan ini 900 min 1,5, Q-nya kita substitusikan 200 min 200. Sehingga hasilnya adalah harganya adalah 600. Penerimaannya 120.000, harganya persatuan unitnya adalah 600 rupiah. Atau juga bisa membagikan ini antara, kan rumusnya R sama dengan Q kali P. Kalau diketahui P, maka pengen mencari berapa P-nya, berarti ya P sama dengan R min Q sama dengan berarti 120.000 dibagi dengan 200. Q-nya adalah 200, maka P-nya adalah 600. Ini juga bisa. Dengan cara seperti ini juga bisa. Tidak apa-apa pakai yang mana. Kemudian, hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Nah, ketika penjualannya tadi kan 200 itu sekian penerimaannya. Nah, bagaimana dengan penerimaan dengan menjual 250 unit? Kalau 250 unit berarti artinya ya kita masukkan saja R ini 900 Q min 1,5 Q pangkat 2 ini kita substitusikan unitnya yang sebesar 250. Berarti 900 kali 250 dikurangi 1,5 kali 250 pangkat 2 hasilnya 131.250. Ini adalah nilai Q-nya. Q 250 dan ketika maaf, ini adalah revenue-nya. Ini revenue-nya ketika Q-nya sama dengan 250 dan ini adalah nilai revenue-nya ketika output yang terjual 200. Nah, untuk mencari marginal revenue maka kita menggunakan rumus ini. Delta R dibagi dengan delta G. Delta R-nya yang 131.250 itu Q-nya 250. Ketika revenue-nya 120.000 ini adalah saat Q-nya, output-nya yang terjual adalah 200. Kita masukkan perubahan pendapatan dibagi dengan perubahan output sama dengan 225.000. Ini adalah MR, marginal revenue. Artinya ini adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh ketika penambahan setiap satu penambahan unit barang. Nah, ini adalah jumlahnya. Kemudian tentukan tingkat pendapatan yang menghasilkan penerimaan total maksimal dan besarnya penerimaan total maksimal. Kalau kita berbicara maksimal dan minimum, kita pakai rumus yang sebelumnya itu, yang di sesi sebelumnya. Kita bisa pakai output maksimalnya adalah min B per 2A. Kita masukkan saja, R-nya adalah ini. Nah, kalau di susunannya harusnya ya yang pangkatnya tinggi dulu sebelah didahulukan, kemudian ke pangkat yang lebih rendah dan konstantanya kalau ada. Nah, sehingga kita susun min 1,5 Q2 plus 900 Q. Sehingga kita bisa memasukkan B-nya adalah 900, ini adalah A-nya 1 min 1,5. Min B berarti 900 dikali min 900 plus kali min kan min ini 900 min 900 dibagi 2 kali A. A-nya adalah min 1,5. Min 1,5 dikali 2 min 3. Berarti min 900 dibagi min 3 hasilnya 300. Ini adalah kuantitas maksimum yang terjualnya adalah ini. Artinya di titik ini.
Ini ratusan 300, kuantitas yang diproduksi 300, kuantitas yang diproduksi adalah 300, penerimaannya adalah 135.000. Nah, ini kan sudah diketahui kuantitas maksimumnya. Kita tinggal substitusikan saja ke R-nya. Nah, 900 ini R-nya adalah ini. Min 1,5 dikali 300 pangkat 2 tambah 900 kali 300, hasilnya 135.000. Nah, ini kita bisa mengetahui dalam perusahaan itu maksimalnya bisa memproduksi sejumlah 300 ini dengan penerimaan sejumlah 135.000. Nah, artinya kalau kita memproduksi di bawah 300, misalkan 225 atau 250 atau 200 unit, artinya ini kita masih belum memaksimalkan keuntungan penerimaan kita. Jadi perusahaan perlu untuk meningkatkan penerimaannya lagi, misalkan kalau di perusahaan-perusahaan apa ya, sehingga perlu untuk gencar untuk karyawannya untuk dituntut untuk kerja lebih keras lagi untuk memperoleh penerimaannya lebih besar, atau mengefisiensikan mesin-mesin sehingga dia mampu memproduksi lebih banyak. Nah, artinya 300 ini dengan kapasitas produksinya mampu menghasilkan penerimaan sebesar 135.000. Seperti itu. Saya lanjutkan. Ini adalah keuntungan dan kerugian maupun pulang pokok. Pulang pokok artinya BEP, break even point. Artinya di mana perusahaan itu tidak mengalami rugi, juga tidak mengalami keuntungan. Nah, coba kita amati ini. Ini adalah kurva cost. Ini adalah kurva penerimaan. Nah, ini seperti yang di kurva ini adalah cost-nya ini. Kalau kita pakai fungsi kuadrat, berarti kita cost-nya adalah berbentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah kurva penerimaan yang kuadrat, dia bentuknya seperti ini, sehingga kalau kita tampilkan dalam satu grafik kurva ini, maka yang tertampil adalah ini, penerimaannya sekian, cost-nya adalah sekian. Nah, artinya kita bisa mengetahui keuntungan itu adalah penerimaan dikurangi dengan cost. Revenue, pendapatan ataupun keuntungan itu adalah penerimaan dikurangi dengan cost, biaya. Nah, ketika revenue-nya lebih besar daripada cost, maka dikatakan untung. Kalau cost biayanya lebih besar daripada penerimaannya, artinya rugi. Nah, sehingga ini kurva yang berada di titik sini, misalkan ini 0 sampai sini, karena penerimaannya di bawah kurva biaya, maka di daerah ini adalah rugi, masih rugi. Kemudian di area Q sampai Q2 ini adalah mengalami keuntungan. Nah, ini sampai Q1 sampai Q4 ini mengalami keuntungan karena kurva penerimaannya itu lebih besar daripada kurva di atasnya, kurva cost. Nah, kemudian sampai titik Q4 ini, kemudian ke bawah, nah ini mengalami kerugian. Nah, karena kurva penawaran di bawah kurva biaya. Nah, sehingga di sini adalah TTP, titik pulang pokok atau TTP ini, atau istilah break even point BEP, ini adalah di mana perusahaan tidak mengalami kerugian juga tidak mengalami keuntungan, tidak rugi juga tidak untung. Artinya impas di sini. Ini sama ini. Kita amati kasus 26 ini. Contoh kasusnya, penerimaan total diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R ini. Sedangkan total biayanya adalah sekian. Hitung profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit.
Jadi kita ditanya, ya, pengen mengetahui berapa sih keuntungan perusahaan kalau dari persamaan ini, maka kita tinggal masukkan saja P sama dengan keuntungan sama dengan revenue min C. Revenue-nya adalah kita substitusikan ini, nah, sampai sini. Kemudian C-nya biayanya adalah ini. Hasilnya adalah sekian. Kemudian ada persamaan penerima keuntungannya. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah hitung profitnya, keuntungannya jika yang terjual 10 dan 20 unit. Jika terjualnya Q-nya terjual 10, dan Q terjual 20. Yang pertama dulu, ketika yang terjual adalah outputnya 10, maka persamaan ini kita substitusikan 10 nih, min, 25 Q pangkat 3 10.000, 10 pangkat 2 kan 100, kemudian 10 kurangi 20, langsung kita hitung saja, nanti keluarnya nilainya 150. Ini adalah mengalami keuntungan karena tidak minus. Nah, ketika jumlah yang diproduksi sejumlah 20, bagaimana? Nah, ini kita masukkan saja 20, Q-nya 20, pangkat 3 8.000 dan seterusnya. 20 pangkat 2 400. Ini 20 pangkat 1 tetap. Sehingga kita hitung adalah ketika kuantitas output yang diproduksi 20, maka mengalami kerugian karena min 600. Tuh. Kemudian sesi selanjutnya ini adalah terkait fungsi utilitas. Fungsi utilitas adalah kepuasan atau kegunaan. Jadi kegunaan atau kepuasan itu diperoleh dari mengkonsumsi suatu barang. Nah, kalau yang tadi kaitannya dengan perusahaan memproduksi, penerimaan, biaya, keuntungan, dan seterusnya. Kalau yang ini kaitannya dengan dari sisi tadi itu produsen, kalau ini dari sisi konsumen. Di konsumen juga mengalami kepuasan dari membeli suatu produk yang dihasilkan perusahaan itu. Nah, istilahnya fungsi utilitas, yaitu kepuasan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Nah, pada umumnya semakin banyak jumlah suatu barang yang dikonsumsi, maka semakin besar kepuasan atau utilitas yang diperoleh. Nah, itu. Ini adalah kurva utilitasnya. Nah, ada istilahnya utilitas total, yaitu fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan utilitas, total utilitasnya adalah U ini. U sama dengan fungsi dari Q. Jadi semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka kepuasan, asumsinya maka kepuasan akan semakin besar. Ini baru asumsi. Nah, kemudian ada istilahnya lagi marginal utilitas. Utilitas marginal. Marginal utility-nya ini adalah MU, disingkat MU, marginal utility. Ini adalah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan suatu barang yang dikonsumsi. Jadi berapa sih penambahan kepuasan dari penambahan input yang dikonsumsi? Itu adalah MU. Nah, ini sama, ngitungnya juga sama dengan sebelum-sebelumnya, ada terkait marginal cost, marginal revenue juga sama ini cara ngitungnya. Nah, ini kurvanya nih. Ini dia melengkung ke cembung gini ya, jadi dari bawah ke atas, kemudian seperti ini adalah kurva dari utilitas totalnya. Nah, ini sedangkan ini adalah penambahannya. Jadi artinya ketika menambahkan barang di sini yang dikonsumsi, maka dia mulanya akan semakin naik. Tapi mencapai pada titik ini misalkan 10 piring misalkan. Sehari dia mampu menghabiskan 10 piring. Ini dia puas sekali sampai puncak, ini puas sekali. Maka setelah dia melewati fase 10 ini, maka dia mengkonsumsi 11, 12, dan 13 dan seterusnya. Ini dia akan semakin bosan. Kepuasannya semakin menurun. Jadi artinya ketika dia semakin banyak mengkonsumsi, maka dia akan merasa bosan dan dia akan
kepuasannya akan menurun. Nah, ini kurva dijelaskan dalam kurva total utilitas ini. Jadi mula-mulanya dia semakin ditambahkan konsumsi satu ini masih kurang puas, dua piring misalkan masih puas menambahkan, terus 3 lagi sampai puas sekali sampai pada titik 10 ini. Kemudian setelahnya kepuasan maksimal ini dia akan turun, dia semakin bosan. Nah, seperti itu. Itu adalah kurva utilitas total. Nah, saya lanjutkan. Kemudian ini adalah fungsi produksi. Fungsi produk total ini dia bersifat non-linear. Pada umumnya dia pada persamaan kubik. Jadi persamaan pangkat 3 kubiknya sehingga berkelok seperti ini. Ini fungsi produksi. Nah, ada nanti istilahnya juga sama, ada average product, rata-rata produk, juga ada marginal product, MP. Nah, sama istilahnya ada total produk ini P, ini ada produk yang dihasilkan. Kemudian AP ini adalah average rata-rata produk yang dihasilkan dari setiap unitnya. Kemudian marginal produk adalah penambahan produk. Nah, kalau AP di posisi kasus ini fungsi produksi, AP adalah ini jumlah keluaran atau jumlah produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan. Maksudnya unit masukan adalah input produksi. Jadi jumlah produk output yang dihasilkan dari setiap unit masukan, dari setiap unit input, itu adalah total average produknya. Kalau marginal produk adalah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit masukan yang digunakan. Jadi tambahan produksi yang dihasilkan berapa dari setiap tambahan satu inputnya, satu unit input. Nah, itu. Ketika mau menambahkan satu unit input, menghasilkan berapa sih outputnya? Nah, seperti itu. Itu adalah MP. Nah, kemudian ini rumusnya nih. AP ya, P produk dibagi dengan X, ini input. Kalau marginal product berarti perubahan produk outputnya dibagi dengan perubahan inputnya, X-nya. P ini dilambangkan outputnya, X adalah inputnya. Misalkan memproduksi jagung nih, pakai input produksi pupuk, X-nya ini pupuk misalkan. Ketika menambahkan pupuk maka produksinya semakin besar, misalkan, atau benih, bibit misalkan. Ketika ditambahkan banyak bibit maka dia hasil produksi jagungnya juga akan meningkat. Nah, ini digambarkan pada kurva ini. Kenapa dia pakai kurva berkelok seperti ini? Kurva kubik, fungsi kubik. Karena dia mula-mulanya kalau kasus pertanian nih, kalau input produksinya semakin ditambahkan di sini input, misalkan ini pupuk 1 kilo, ini 2 kilo, ini 3 kilo misalkan, ini 4, ini 6 misalkan. Nah, ini hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Nah, misalkan 1 ditambahkan 1 inputnya, maka hasilnya adalah di sini 0,8 misalkan. Ketika menambahkan pupuk lagi semakin meningkat, maka juga output jagung yang dihasilkan adalah semakin meningkat. Nah, itu penambahannya akan semakin meningkat. Marginal produk kan penambahan produk dari penambahan input. Nah, jadi di awal mulanya di sini, ini dia itu akan semakin naik. Nah, di posisinya di sini MP penambahannya semakin naik. Sampai pada titik belok ini adalah atau inflection point, titik belok, dia marginal produknya itu mengalami tertinggi di sini. Karena apa? Karena ini kan dia menambahkan input, maka penambahan outputnya itu besar, lebih tinggi gitu ya. Nah, sehingga di sini dia mulai-mulanya naik, kemudian penambahan produknya akan semakin menurun ketika setelah melewati inflection point ini. Ini kan semakin naik ini. Kalau cekungan seperti ini penambahan sedikit saja. Ini misalkan ini 4 ya, ini 6, ini 8, 10. Nah,
1 inputnya, atau ini ya, ini 2 ya, ini 2 benar tadi, 2, 3, 4, 6. Ini 1, ini 4, ini 6, ini 8, ini 10, ini 12. Nah, ketika penambahan input produksi 2, dia mampu menghasilkan 3 misalkan di sini. Nah, dia menambahkan sedikit saja, sedikit input, mampu menambahkan outputnya besar, karena dia semakin naik di sini. Kalau sampai di titik sini, dia benar akan naik penambahan inputnya besar, tapi produksinya akan menambah lebih sedikit, menambah sedikit output. Nah, paham maksud saya ya? Jadi ini semakin melengkung ke atas seperti ini, artinya penambahan input sedikit mampu menghasilkan output yang banyak. Nah, ketika kondisinya decreasing ini naik, cuman posisinya melengkung seperti ini, artinya penambahannya sedikit, penambahannya banyak, tapi output yang dihasilkan nanti sedikit. Nah, itu. Jadi dia mencapai pada titik inflection point ini, dia akan menambahkan input pupuknya, akan menghasilkan jagung yang banyak juga, semakin banyak juga, cuman nggak sebesar di kondisi awal sebelum titik belok ini. Ini menambah, tapi penambahannya sedikit-sedikit, kemudian sampai pada titik ini mencapai titik puncak produksinya. Nah, MP-nya ini sudah sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai titik ini, kemudian petani mau menambahkan input lagi, maka dia akan mengalami penurunan. Artinya apa? Ketika memproduksi pupuk atau apa ya, dalam 1 hektar pupuk atau menambahkan benih gitu ya, karena overdosis sampai titik sini, maka akan kelebihan produk input yang terjadi adalah dia malah menurunkan produksinya, karena tanaman itu overdosis kebanyakan pupuk misalkan, maka akan semakin menurun, tidak malah semakin membaik karena sudah mencapai titik maksimum. Atau menambahkan bibit misalkan, titik maksimumnya sudah di sini, hasil produksinya tertingginya di sini, tapi dia maksa untuk menambahkan bibit, maka yang terjadi akan tanaman itu berebut unsur hara, sehingga akan ada yang mati dan seterusnya, maka akan menurunkan outputnya malah seperti itu. Kemudian ini ada kasus contoh produksinya dihadapi produsen ada sejumlah ini. Ini fungsi produksinya. Kemudian pertanyaannya adalah bentuk persamaan produk rata-ratanya, serta hitunglah produk total, produk rata-rata, serta jika digunakan masukan sebanyak 6 unit, berapa produk marginalnya jika masukan yang digunakan ditambah 1 unit. Jadi yang dicari adalah AP, average product. P-nya adalah ini tadi sudah diketahui, ya kemudian kita dibagi X aja, AP, P dibagi X, ini hasilnya AP-nya sekian. Nah, kemudian memproduksi 6 unit berapa sih produksinya? Kemudian menambahkan input 6 unit berapa produksinya, ketika menambahkan ini ditambahkan 1 unit, artinya ketika inputnya ada 7 berapa sih, seperti itu pertanyaannya. Nah, sehingga kalau diketahui inputnya X-nya atau pupuknya misalkan, atau benihnya adalah jumlah 6 kilo misalkan, berapa sih produksi yang dihasilkan jagungnya berapa sih, nah itu kita masukkan saja. P sama dengan X pangkat 2, 6 pangkat 2 ini, kemudian X pangkat 3, 6 pangkat 3, hasilnya 108. Kemudian AP-nya ya tinggal ini dibagi 6, hasilnya 18. Kemudian jika X-nya inputnya sama dengan 7, berapa sih? Nah, kita tinggal substitusikan 7 ke dalam X-nya. Nah, hasilnya 98. Kemudian kita bisa menghitung marginalnya. Nah, marginal produknya adalah ini, ketika inputnya 9, maka produksinya sekian. Ketika inputnya 6, produksinya
108, sehingga kita kurangkan marginal produknya adalah min 10. Nah, pada titik penambahan 6 ke 7 ini marginal produknya adalah min 10. Kenapa min? Nah, artinya kalau pada titik ini artinya teman-teman petani itu atau produsen itu ya mencapai titik di sini, melebihi titik produksinya ini, maka sudah di kawasan sini, maka hasilnya minus malahan, macam itu, penambahannya minus, jadi di bawah nol, jadi dia sudah berada di sini, daerah sini. Kalau di istilahnya di teori decreasing marginal return ini, diminishing of marginal return, dia awal mulanya naik tapi lama kelamaan akan menurun, itu istilahnya itu. Nah, di posisi sini itu ada istilah irasional. Kalau daerah sini ini rasional, kalau daerah sini irasional lagi. Irasional. Ini rasional. Ini irasional. Kenapa dikatakan irasional di sini? Karena dia petani itu masih bisa memaksimalkan inputnya, menambahkan terus, harus menambahkan untuk memperoleh penerimaan yang produksi yang besar. Nah, pada titik sini ini rasional karena petani sudah rasional berada dalam memproduksi yang seharusnya dia. Kalau di titik sini ke bawah ini dia irasional lagi karena petani seharusnya sudah tidak harus menambah inputnya lagi. Karena kalau menambah dia malah rugi, secara irasional. Nah, semacam itu. Kalau dari contoh ini berarti dia kondisinya MP-nya minus 10, artinya dia sudah berada di kawasan irasional. Artinya kalau menambahkan input, maka yang terjadi adalah malah merugi. Seperti itu. Menurunkan produksi, gitu. Bukan merugi. Menurunkan produksinya malahan. Semacam itu. Saya lanjutkan. Ini untuk kurva transformasi produksi atau disebut product transformation curve. Ini adalah kurva yang menunjukkan pilihan kombinasi jumlah produksi dua barang. Jadi produsen itu ada kemungkinan memproduksi dua barang. Ada dua pilihan memproduksi dua barang, misalkan tas sama sepatu misalnya. Nah, ini dia bisa memproduksi Y ini tas, X-nya sepatu misalkan. Nah, ini adalah kombinasi perusahaan bisa memproduksinya itu berdasarkan budget yang dia punya. Nah, seperti itu. Jadi kurva transformasi ini itu bisa berupa kuadratik. Jadi fungsi kuadrat berupa potongan lingkaran. Jadi potongan lingkaran ini seperti ini, atau juga bisa potongan elips, atau bentuk hiperbola, atau maupun potongan parabola. Nah, ini contohnya ini kurva potongan produk potongannya dari lingkaran ini. Kalau ini potongan dari elips seperti ini. Nah, langsung saja ke contoh kasusnya ini. Sebuah pabrik yang menggunakan bahan baku kulit menghasilkan sepatu dan tas. Nah, kurva transformasi produk yang dihadapinya ditunjukkan oleh persamaan ini. 4S pangkat 2 plus 6,5 T pangkat 2 sama dengan 40.000. Berapa pasang sepatu dan berapa buah tas paling banyak dapat diproduksi? Berapa pasang sepatu dapat dibuat jika pabrik ini memproduksi 60 tas? Untuk menjawab itu, maka jumlah sepatu terbanyak yang dapat diproduksi adalah jika pabrik tidak memproduksi tas. Karena suatu perusahaan kan punya budgetnya berapa gitu ya. Nah, itu bisa memproduksi tas sama sepatu. Nah, ditanya di sini berapa pasang sepatu dan berapa buah tas paling banyak diproduksi maksimal. Artinya ketika tasnya nggak diproduksi, maka itulah adalah produksi sepatu tertinggi. Begitu pula sebaliknya, ketika sepatunya tidak diproduksi, maka produksi tas adalah produksi tas tertinggi. Gitu. Jadi kita mengasumsikan
T-nya sama dengan 0 dan S sama dengan 0. Ketika tasnya tidak memproduksi T sama dengan 0, maka yang terjadi adalah ada 100 pasang sepatu yang diproduksi paling banyak, karena dia kulit yang tersedia adalah 40.000 unit. Kalau dialokasikan seluruh ke sepatu, maka caranya ngitungnya seperti ini. 4S pangkat 2. Kalau T-nya kita asumsikan 0, artinya ya sudah ini 0. T pangkat 0, kemudian dikali 6,5. Hasilnya ya sudah 0. Artinya nanti ini tersisa adalah yang 4S pangkat 2. Sama dengan 40.000. Ini adalah 40.000 unit maksimal kulit yang dia punya. Dari 40.000 ini dialokasikan seluruhnya ke sepatu. Maka S pangkat 2 adalah 10.000. Karena S pangkat 2 ini P-nya pindah ruas ke kanan kan artinya dibagi 4 gini. Jadi hasilnya S pangkat 2 adalah 10.000. Sehingga kalau diakarkan ya S-nya adalah ketemulah 100 pasang. Ini adalah 100 pasang sepatu paling maksimal bisa diproduksi dalam perusahaan itu ketika dia mempunyai stok kulit 40.000. Kemudian jumlah tas terbanyaknya adalah ketika tidak memproduksi sepatu sama sekali, S-nya 0. Sehingga kalau S-nya 0 ini 0, tinggal 6,25 T pangkat 2 sama dengan 40.000. T pangkat 2, 40.000 dibagi 6, 40.000 dibagi 6,25, hasilnya adalah 6.400. Kemudian diakarkan ya hasilnya 80 buah, 80 buah. Jadi tas maksimal yang bisa diproduksi adalah 80 buah. Pertanyaan berikutnya, berapa pasang sepatu dapat dibuat jika pabrik ini memproduksi 60 tas? Nah, ketika T-nya 60, berapa sih sepatunya yang bisa diproduksi? Nah, itu. Ketika T-nya 60, artinya 4S, ini pindah ruas ke kanan, jadi min 6,25, 60, T-nya 60 pangkat 2, maka 4S pangkat 2 sama dengan ini dikurangkan ini, tadi 17.500. S2 sama dengan 17.500 dibagi 4, hasilnya 4.375. Diakarkan jadi 66,14 pasang. Kalau dibulatkan ya jadi 66 pasang sepatu. Kalau tasnya sejumlah 60. Nah, ini adalah caranya.